Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi lindung nilai. Seperti yang kita ketahui, akuntansi lindung nilai ini adalah akuntansi yang digunakan untuk melindungi dari resiko-resiko yang timbul akibat adanya uh, hambatan nantinya ya. Dengan kata lain, akuntansi lindung nilai ini mengarah kepada akuntansi untuk mencatat perubahan-perubahan item yang akan dilindunginya dan instrumen yang melindunginya pada periode akuntansi yang sama. Jadi nantinya akan ada saling hapus antara item yang melindunginya sama instrumen yang melindunginya. Jadi dengan kata lain, seperti yang kita ketahui dalam materi sebelumnya, perusahaan-perusahaan melakukan lindung nilai tersebut melalui salah satunya dengan instrumen derivatif, yaitu untuk meminimalisir terjadinya risiko yang timbul. Kenapa? Karena nantinya ketika perusahaan menderita kerugian dari item yang dilindunginya, maka nanti akan ditutupi dengan instrumen derivatif tersebut, ya, dengan keuntungan dari instrumen derivatif seperti yang kita bahas di materi sebelumnya. Nah, kebutuhan atas aturan lindung nilai ini timbul karena kita tahu ya atas akuntansi konvensional. Maksudnya gimana? Ada beberapa situasi di mana penyimbang dari pendapatan tersebut tidak akan terjadi karena gain or loss atas instrumen lindung nilai tersebut diakui pada saat periode akuntansi, akan tetapi gain or loss dari item yang dilindunginya, jadi instrumennya tersebut diakui pada periode akuntansi, sedangkan item yang dilindunginya tersebut dilaporkan pada periode yang lainnya. Maksudnya item yang dilindungi contohnya apa sih? Kita tahu ya, misalkan surat berharga dan lain-lain. Sedangkan instrumennya salah satunya adalah derivatif tadi ya. Nah, ini akan menyebabkan volatilitas atau maksudnya perubahan yang cukup signifikan nantinya terhadap laporan laba rugi. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Contoh yang pertama adalah surat berharga. Ini itemnya berarti ya. Surat berharga adalah itemnya yang dinilai berdasarkan FF FVOC atau fair value other comprehensive income atau non trading. Di sini atau available for sale security yang nantinya akan dilindungi dengan suatu derivatif. Contohnya misalkan saham ya, surat berharga atau obligasi dan lain-lain. Nah, keduanya dinilai berdasarkan fair value pada akhir periode. Akan tetapi perlakuan gain or loss-nya nanti berbeda. Ketika laba rugi dari surat berharga diakui gitu ya, surat berharga tersebut diakui ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan sebagai other comprehensive income, akan tetapi nanti gain or loss dari derivatifnya diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan. Jadi kalau tadi itu diakui sebagai other comprehensive income, sedangkan dari instrumen derivatifnya diakui sebagai laporan laba rugi tahun berjalan. Sedangkan yang kedua, di sini berkaitan jikalau perusahaan mempunyai kontrak pembelian. Karena perusahaan khawatir harga di pasar akan turun, karena kita tahu ya di sini ada risiko naik turunnya harga pasar, maka ia berencana melindungi kontrak pembelian tersebut dengan derivatif. Maka menurut perlakuan akuntansi konvensional, kita tahu ya kontrak pembelian ini adalah executory kontrak. Maka nanti tidak akan ada pencatatan atas aset atau liabilities dan laba rugi atas kontrak tersebut. Sedangkan untuk derivatifnya, berdasarkan fair value, laba ruginya tetap dilaporkan pada tahun berjalan. Itu bedanya tuh. Maka untuk kedua kasus di atas, maka diperlukan akuntansi lindung nilai. Akan tetapi ada loh, tidak semua resiko dari transaksi atau item tersebut yang memerlukan akuntansi lindung nilai. Ada juga resiko yang tidak memenuhi syarat. Salah satunya di sini kita bahas tentang resiko yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai. Yang pertama adalah resiko tingkat bunga, resiko nilai falas, nilai tukar falas, resiko harga pasar, resiko kredit. Ini kita tahu ya, resiko tingkat bunga berarti berdasarkan bunga yang ada di pasar itu kayak gimana. Sedangkan nilai tukar falas kita tahu fluktuasi harga valuta asing. Sedangkan harga pasar ini berdasarkan fair value dari market itu sendiri seperti apa. Misalkan contoh tanah, harga pasarnya berapa fair value-nya, itu digunakan dengan average sale. Sedangkan resiko kredit di sini berkaitan dengan misalnya utang piutang. Nah, sedangkan instrumen nilai yang memenuhi syarat untuk akuntansi nilai, ini instrumennya ya. Yang pertama adalah turunan atau derivatif yang dirancang untuk lindung nilai itu sendiri. Contohnya misalkan kita ingin membeli saham dengan harga berapa. Nah, kita menggunakan opsi. Nah, itu bisa dengan kata lain merancang untuk lindung nilai. Nah, derivatif melekat. Yang ketiga adalah aset
atau liabilitas keuangan non derivatif yang didesain untuk melindungi risiko perubahan dari kurs valuta asing. Nah, untuk itemnya, ini itemnya apa aja sih? Contohnya itemnya adalah aset atau liabilitas dengan exposure terhadap perubahan nilai wajar. Oh, jadi intinya adalah akan terbuka di sini perubahan nilai wajar itu seperti lebih cepat, atau perubahan atas book value dengan fair value-nya itu akan kemungkinan besar timbul. Nah, contohnya misalkan kalau kita tahu berkaitan dengan aset, misalkan tanah, bangunan, itu pasti nilai wajarnya antara book value dengan fair value-nya pasti akan adanya exposure ya. Nah, yang kedua, aset non finansial expose terhadap foreign exchange atau risiko harga seperti komoditas. Nah, kalau barang komoditas itu berkaitan dengan perubahan dari valuta asing itu sendiri atau risiko harga tersendiri, itu kan besar banget ya. Nah, itu item yang memenuhi syarat dari akuntansi nilai. Yang ketiga, komitmen atau kontrak pembelian penjualan, ini juga. Yang keempat adalah transaksi perkiraan yang sangat mungkin dengan exposure terhadap perubahan arus kas di masa akan datang atau depan. Intinya adalah ada perubahan yang sangat mungkin terhadap arus kas di masa yang akan datang, itu kemungkinan wajib digunakan akuntansi nilai. Yang terakhir adalah net investment in a foreign entity. Maksudnya gimana? Investasi yang dilakukan sama perusahaan asing ya. Itu juga berkaitan dengan akuntansi nilai, karena kita tahu tadi ada resiko berkaitan dengan valuta asing ya. Kalau ini kan entitas asing ya, entitas asing maksudnya. Nah, untuk kriteria untuk akuntansi nilai kita bisa paham di sini. Yang pertama, perusahaan harus memiliki keadaan atau objek mengandung kemungkinan, atau di sini harus ada kata-kata opportunity terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian terpengaruhnya laporan laba rugi. Contohnya ada tadi ya, monetary item, contohnya kurs currency atau currency mata uang. Nah, ini berkaitan dengan itu pasti ada pengaruhnya tuh berkaitan akuntansi lindung nilai. Terus fixed interest rate, maksudnya di sini berkaitan dengan rate, berkaitan dengan bunga tetap dari surat berharga lainnya. Terus di sini ada kontrak pembelian atau penjualan, pembelian yang diantisipasi kemungkinan besar akan membeli atau menjual. Yang kedua di sini kriterianya adalah kontrak derivatif yang dimaksudkan khusus untuk melindungi kerugian dari underlying the specific securities. Nah, contohnya adalah biasanya berkaitan dengan saham atau instrumen keuangan lainnya yang tertera dalam derivatif. Nah, terus lindung nilai sangat efektif. Efektivitas dari lindung nilai dapat diukur dengan handal. Yang terakhir adalah hubungan aktivitas lindung nilai harus didokumentasikan pada saat mengikat kontrak. Ini harus berkaitan dengan tadi ya, kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Nah, kita bahas dulu tentang metode untuk menaksir efektivitas. Tadi kan efektivitas itu harus ditaksir. Bener gak sih lindung nilai yang dilakukan perusahaan itu efektif? Nah, yang pertama adalah dengan cara pada saat mengikat kontrak, yaitu membandingkan unsur-unsur prinsipal atau yang unsur-unsur kritis dari instrumen lindung nilai tersebut dengan item yang dilindunginya. Contohnya underlying variable, jumlah nasional, tanggal penyerahan dan tanggal penyelesaian. Yang kedua adalah analisis histori perbandingan perubahan masa lampau dengan arus kas dengan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan item yang dilindunginya. Yang terakhir adalah analisis hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item yang dilindunginya. Nah, ini berkaitan dengan contoh analisisnya. Berarti di sini nantinya kita harus menggunakan alat statistik. Contohnya di sini kita lihat ya. Yang pertama berkaitan dengan contoh analisis efektif lindung nilai untuk forward kontrak menggunakan perbandingan unsur-unsur kritis atau prinsipal. Nah, di sini kita lihat Cooper itu maksudnya adalah lembaganya ya, atau dengan kata lain spekulator kalau kita bilang. Kalau kemarin kan kita ada forward kontrak itu berkaitan dengan otoritas, tidak adanya otoritas berkaitan dengan penerbit kontrak tersebut. Nah, di sini contohnya Exco mengikat kontrak forward dengan unsur-unsur sebagai berikut nih ya, kopernya 100.000 pounds, sedangkan forward kontraknya sama 100.000 pounds. Underlying variable-nya Cooper, lindungnya adalah si Cooper. Nah, bagaimana di sini? Kita bahas dulu di sini jumlah nasional dari
derivatif sama-sama item yang dilindunginya adalah tadi itemnya adalah 100.000 pounds. Jadi dia ingin melindungi valuta asing tersebut nilainya adalah 100.000 pounds. Underlying variable dan hengingnya sama yaitu si Cooper. Untuk forward kontrak ini berlaku akuntansi lindung nilai. Nah, di sini harus dilakukan analisis perbandingan untuk mencapai apakah efektif atau tidaknya. Nah, bila analisis perbandingan unsur-unsur prinsipal atau kritis tidak bisa dilakukan, maka digunakanlah analisis statistik atau korelasi. Misalkan, nih kita bisa menggunakan tadi analisis statistik atau korelasi atau hubungan. Misalkan di sini sebuah perusahaan penerbangan mengambil kontrak swap atau opsi aftur, ya, minyak pelumas dan minyak mentah sekaligus untuk melindungi pengaruh naik turunnya harga aftur terhadap operasinya. Jadi di sini akan dilihat ada gak sih pengaruh naik turunnya harga aftur terhadap operasinya. Bila perusahaan tersebut hanya mengambil kontrak aftur saja, jadi di sini kan harusnya ada aftur dan minyak pelumas dan minyak mentah ya. Bisa menggunakan perbandingan unsur-unsur prinsipal atau kritis. Sedangkan untuk dua kontrak lainnya harus dilihat korelasinya terhadap harga aftur. Bila perubahan harga, nah makanya tadi bilang apabila ada perubahan harga, minyak pelumas dan minyak mentah berpengaruh, ada pengaruhnya 80% sampai dengan 125 terhadap harga aftur, maka kontrak tersebut dianggap efektif dan harus mengikuti akuntansi lindung nilai. Itu maksudnya ya. Jadi nanti dilihat dulu instrumen berkaitan dengan statistiknya tersebut apakah ada pengaruh atau tidak. Nah, yang B di sini pada saat berlangsungnya aktivitas lindung nilai. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu cara menilai efektivitas lindung nilai dengan cara membandingkan nilai wajar arus kas di masa depan dari instrumen lindung nilai dengan perubahan nilai wajar dari atau arus kas item yang dilindungi. Jadi instrumen dengan item tersebut dibandingkan. Bila range-nya 80% sampai dengan 125, maka akuntansi lindung nilai tersebut dianggap efektif. Contohnya misalkan perubahan nilai wajar, ada perubahan nilai wajar atas item yang dilindunginya 200. Sedangkan perubahan nilai wajar dari instrumen yang dilindunginya 160. Maka rasionya adalah dengan cara rumusnya nilai wajar instrumen dibandingkan dengan nilai wajar item yang dilindunginya. Berarti 160 dibagi 200 adalah 0,8 atau 80%, maka dikatakan masih efektif.